Salam semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar hari ini, kita awali berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita semakin siap hati dan pikiran kita untuk belajar hari ini. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, semartabat, secitra, dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami, ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita tentang bagaimana mengajarkan kesetaraan di tengah keluarga, apakah ada yang mau ditanyakan pada Pak Agung tentang materi sebelumnya? Bisa terkait kesulitan dalam penugasan atau pemahaman materi? Jika ada nanti bisa menghubungi Pak Agung agar bisa dijelaskan lagi ya. Sebelum kita mulai membaca artikel Pak Agung, ingin kalian menuliskan di kertas masing-masing sebagai bahan refleksi. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita? Bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan seperti apakah yang sering terjadi dalam masyarakat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk mendalami persoalan tersebut, marilah kita baca dan merenungkan artikel berikut ini. Judul artikelnya, Ajarkan Kesetaraan pada Anak di Keluarga dengan Bermain Peran, dalam artikel Tempo, Co. Jakarta- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, Leni N. Rosalin mengatakan anak perlu dididik kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sejak dini. Usia di bawah 6 tahun adalah golden age ketika pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat dan tidak bisa digantikan pada masa mendatang, kata Leni dalam seminar daring yang diikuti di Jakarta, Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Leni mengatakan keluarga dan orang tua adalah tempat pertama dan utama bagi anak mendapatkan pendidikan. Anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tua dan menirunya, sehingga orang tua berperan sebagai guru pada usia awal anak. Karena itu, untuk mengajarkan kesetaraan kepada anak sejak dini, orang tua harus membangun kesetaraan dalam keluarga dengan memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi suami, istri, dan anak, serta memastikan keputusan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Orang tua dan keluarga juga harus memastikan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Misalnya di bidang pendidikan, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, katanya. Kesetaraan dalam keluarga bisa dibangun dengan mengembangkan perilaku, sikap dan komitmen sebagai atribut perempuan dan laki-laki yang bisa diterima. Pengenalan gender kepada anak harus ditanamkan sejak dini. Pembelajaran mengenai kesetaraan gender merupakan tanggung jawab orang tua di rumah, katanya. Kesetaraan gender bisa diajarkan melalui kegiatan bermain peran. Anak-anak berhak menentukan peran apa yang dia inginkan. Saat bermain, orang tua jangan membatasi peran tertentu lebih pantas untuk laki-laki atau perempuan. Semua orang berhak bekerja menjadi apa yang dia inginkan. Dalam jangka panjang, memperkenalkan kesetaraan gender kepada anak usia dini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan diri, tetapi juga membangun pola pikir yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, katanya. Baiklah, setelah kita selesai membaca artikel ini, kalian akan diajak untuk merumuskan artikel dengan panduan sebagai berikut. Panduan pertanyaan bisa dengan contoh seperti ini, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Maksud dari keluarga sebagai yang tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini, dan lain-lain. Setelah siswa-siswi selesai merumuskan bisa ditulis di buku masing-masing. Setelah itu nanti Pak Agung akan memberikan peneguhan, sebagai berikut. Dalam kebudayaan tertentu di masyarakat kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki sering dianggap andalan masa depan karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal.
Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika mengetahui bahwa anak yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Dalam banyak hal, anak laki-laki sering lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi, dan perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama. Inilah yang disebut budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. PBB bahkan menekankan kesetaraan gender bagi semua adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Pernyataan itu mengakar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ayat pertama yang jelas menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan adalah: ada 4 upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan, yaitu adalah: 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. 3. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. 4. Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Sekarang kita akan mendalami kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurut kitab Kejadian bab 2 ayat 18-23. Tuhan berfirman, "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan kitab suci, sekarang kita akan mendalami ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, Katekismus Gereja Katolik. Tuhan menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Tuhan menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kej. Pukul 2:18. Dari antara binatang-binatang manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Kej. Pukul 2:19-20. Wanita yang Tuhan bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kej. Pukul 2:23. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging. Kej.
Pukul 2.24, dan dapat meneruskan kehidupan manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Catch. Pukul 1.28, dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Menurut rencana Tuhan, pria dan wanita memiliki panggilan supaya sebagai wakil yang ditentukan Tuhan menaklukkan dunia. Keunggulan ini tidak boleh menjadi kelaliman yang merusak. Diciptakan menurut citra Tuhan, yang mengasihi segala yang ada. Kep. Pukul 11.24. Pria dan wanita terpanggil untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan ilahi untuk makhluk-makhluk lain. Karena itu, mereka bertanggung jawab untuk dunia yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Demikian isi katekismus Gereja Katolik tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Pak Agung merumuskan isi pesan teks tersebut. Peneguhan dari Pak Agung. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Tuhan sendiri berkata, tidaklah baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Catch. Pukul 2.18. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka, pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian pukul 2.23. Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 371-373 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong, satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan Tuhan mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging. Catch. Pukul 2.24, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Catch. Pukul 1.28. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Penolong itu adalah yang sepadan dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama, dan itu adalah manusia yang lain. Dengan adanya manusia yang lain memungkinkan manusia membangun relasi dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.